Perkenalkan, nama saya Habibah. Aspek ekonomi dan aspek hukum produk informatika. Dalam ilmu informatika terdapat istilah produk informatika yang berarti hasil dari informatika itu sendiri. Produk tersebut ternyata diciptakan dengan meliputi dua aspek, yakin aspek ekonomi dan aspek hukum. Dijelaskan bahwa hukum matematika merupakan studi struktur perilaku dan interaksi dalam sistem komputasi. Terus dengan begitu, studi ini memuat prinsip perencanaan serta mengembangkan melalui pemikiran komputasial. Sebagai suatu produk, terdapat nilai atau aspek ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ada juga aspek dari produk lain informatika berupa hukum. Aspek ekonomi produk informatika. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami pengembangan yang signifikan. Mulai dari penemuan pertama komputer, produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Aspek hukum produk informatika. Aspek hukum berbeda dengan aspek sebelumnya. Aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada juga landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Pengaturan ini memberitahukan perihal izin, hal pembatasan atau suatu software. Ada beberapa jenis lisensi hukum produk informatika sebagai berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Lisensi komersial mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contoh seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. 2. Lisensi gratis. Pengaturan ini membolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi tetap ada beberapa kebijakan lain yang bisanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh pengaturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperolehnya harus lewat sumber pertama. 3. Lisensi umum. Berbeda dari dua lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka, lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkan ke orang lain. 4. Lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuatan produk memang sengaja memberikan produknya kepada orang hampir sama dengan lisensi umum. Orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut.